Makanya anak-anak ya, jangan lupa dieling-eling ya. Dieling-eling, waduh masjid wis kate nyampe. Wadhuhuluha bil yumna, usahakan mendahulukan kaki kanan. Ma'atan difina laihi kharijaha, usahakan ya sambil membersihkan kedua sandalnya di luarnya. Jadi yang nggak dipakai sama sandalnya, enggak ya, dilepas, mendahulukan kaki sebelah kanan. Kemudian wa qaulu indad dukhul, ketika masuk masjid berdoalah. Apa doa masuk masjid anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, bukakan li bagiku pintu kasih sayangmu ya Allah. Lah inilah anak-anak harapan kita. Jadi masuk masjid, usahakan setelah mendahulukan kaki kanan, doa jangan sampai enggak dibaca. Nah inilah anak-anak, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, bukakanlah li kepadaku pintu kasih sayangmu ya Allah, supaya kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan setelah kita punya wudhu, jangan langsung duduk. Lakukan apa? Wa ada tahiyatal masjid, sholat sunat tahiyatal masjid. Jangan duduk dulu ya. Usahakan sholatlah sunnah tahiyatal masjid. Setelah itu wa taslim, mengucapkan salam. Meskipun masjid tidak ada manusia, ucapkan salam kepada masjid. Kenapa? Li'annahu la yahlu minal jinni wal malaikah. Masjid tidak sunyi dari jin, masjid tidak sunyi dari malaikat yang senantiasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya usahakan anak-anak ya, setelah kita menjalankan sholat tahiyatul masjid, ucapkan salam. Meskipun masjidnya barangkali tidak ada manusianya, ingat di annahu la yakhlu minal jinni wal malaikah. Masjid senantiasa ramai ya, tidak sepi dari jin dan malaikat yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang harus kita perhatikan? Wal julusu biniyati taqarrub. Hendaklah kalian setelah sholat tahiyatul masjid mengucapkan salam. Setelah itu duduklah ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hindari aja guyon. Tek wis nang masjid mari sholat tahiyatul masjid, duduk diniati apa? Taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perasaan dilihat Allah, makanya nggak layak kok nang masjid guyon. Siapa yang biasanya guyon di masjid? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masjid di samping buyutullah. Di samping itu ya, kita senantiasa mengedepankan adabul masajid, etika ketika kita masuk masjid. Kalau sudah tahu semacam itu, maka amalkan. Dieling-eling sak koncone, ayo. Ketika masuk masjid ingat ya, etika ketika masuk masjid diperhatikan. Dahulukan kaki kanan ya, kemudian doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, lakukan sholat tahiyatul masjid, ucapkan salam, baru setelah itu duduk dengan niat taqarrub ilallah, sekaligus ada perasaan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita lakukan anak-anak setelah duduk tenang, niat taqarrub atau diniati i'tikaf di dalam masjid? Wal iksaru min dzikrihi, lan ngekeh-ngekehake min dzikri saking dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi? Wa habsun nafsi anis syahwa. Artinya apa? Menahan hawa nafsu dari syahwat, dari berbagai macam keinginan, wastinabil khusumah, dan menjauhi pertengkar. Usahakan ya, ketika sudah masuk masjid memperbanyak zikir kepada Allah ya, bisa memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah,
kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah, bisa ngaji Quran, bisa membaca sholawat. Setelah itu usahakan tahan nafsu, kendalikan nafsu dari segala keinginan dunia, sekaligus ya jauhkan dari sifat permusuhan. Kemudian setelah itu apa? Wa alla yantakilalan yentur amri ngali sapa wong mimakani saking bangunane wong illa li hajatin. Janganlah kita berpindah dari tempat masjid ya kecuali ada satu hajat. Mungkin hajat kalian mau kencing ya enggak apa-apa. Ya selama enggak ada hajat jangan tinggalkan masjid sampai selesai kita i'tikaf. Kemudian apalagi wa alla yunsida ghollatan. Jangan sampai mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ya, wa alla yufa'a sautah, janganlah mengeraskan suaramu di hadapan bihadratil musallin ya. Ojo keras-keras suarane ketika di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Diling-iling ono sholat aja guyon. Apa maneh ngomong singget biar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Wa alla yamurra baina aidihim ya. Di samping itu ya jangan lewat di depan orang-orang yang sedang sholat. Usahakan ya ojo sampai biar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Kemudian wa alla yastahila bisunatin, wa alla yastahila lan yento ketungkul sapa wong bisunatin kelawan penggawean. Kemudian di samping itu setelah tidak boleh melewati di depan mereka yang sedang sholat, janganlah menyibukkan diri dengan suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Usahakan ya wa alla yastahila bisunatin. Kemudian wa alla yakhudha fi kalami ahli dunya. Jangan sampai ketika di dalam masjid kita bicara tentang urusan dunia, supaya apa? Liyaslama minal wa'id al-warid fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita selamat dari ancaman yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati yatunal masajid yaquduna fiha halaqan halaqa dikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhunna falaysa lillahi bihim hajjah. Apa maknanya? Ya'ti bakal teko fi akhir zamani dalam akhir zaman nasun sapa pira-pira menungso min ummati saking ummati Kanjeng Nabi min ummati saking umat ingsun min ummati ya'tuna kang padha nekani sapa nas al masajida ing pira-pira masjid yaquduna kang padha lungguh sapa nas fi dalem masjid halakon kolong dikruhum utawi dikir sapa nas ad-dunya ing masalah dunya wa hubbud dunya lan seneng dunya. La tujalisuhum ojo campur lungguh sapa sira kabeh. Falaisa mongko ora ana iku lillahi tetep kedhe Allah bihim kelawan nas hajatun apa hajat. Anak-anakku semuanya, ketika kita masuk di dalam masjid sudah niat i'tikaf, usahakan jangan sekali-kali membahas berkaitan tentang urusan dunia di dalam masjid. Supaya apa? Liyaslama minal wa'id, supaya kita selamat dari ancaman apa yang sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Ya'ti fi akhir zaman, nanti di akhir zaman ada orang yang dari umatku, mereka yang mendatangi masjid dan duduk ya di dalam masjid, sementara yang ia bahas ya dalam
bentuk lingkaran, fiha halakon. Jadi membentuk lingkaran, segerombolan. Apa yang dia bahas? Dzikruhum, dia hanya membicarakan urusan dunia, wa hubbil mal, dan membahas berkaitan tentang mencintai dunia. La tujalisuhum, kata Rasulullah, jangan sekali-kali ikut duduk dengan mereka. Falaisa lillahi bi hajatun, sementara Allah tidak mempunyai hajat kepada mereka. Naudzubillahi min dzalik. Inilah anak-anak yang harus kita perhatikan. Setelah itu faida aradal khurus tuliba minhul bad'u bil yusra. Anak-anak, insya Allah kita lanjutkan pembahasan minggu depan. Semoga materi malam ini betul-betul bisa membawa manfaat, ya, dan bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi pemuda yang hatinya terpaut di dalam masjid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.